Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 bagus dan lagi murah di bulan September 2024. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala. Cek detailnya di deskripsi video ini ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Untuk kamu yang ingin ikut private mentoring Kanala, bisa langsung WhatsApp ke Kanala, dan buku Kanala juga bisa didapatkan di toko Gramedia terdekat ya. Yang pertama ada saham Adaro Energi. Ketika video ini dibuat, Adaro ini termasuk salah satu saham yang undervalue karena PBV-nya sekitar 0,9 kali sampai mendekati 1 kali. Nah, di harga saat ini, harga saham Adaro memang sudah naik cukup tinggi, terutama kalau kita compare dengan beberapa bulan yang lalu. Kendati demikian, secara valuasi menurut Kanala ini masih cukup murah. Di Juni 2024, laba bersih Adaro itu mencapai 404,4 juta US dollar. Kalau kita setahunkan, kemungkinan di tahun ini laba bersih Adaro itu bisa menembus angka 1,5 sampai 1,6 miliar dolar. Dan kalau dirupiahkan, tentu itu jumlah yang tergolong cukup besar. Secara yield dividen tahunan, Adaro itu bisa lebih dari 17%. Sehingga untuk yang mencari saham-saham murah dan juga yang mencari dividen besar, Adaro bisa dipertimbangkan. Yang kedua ada saham Astra International, dan ketika video ini buat di harga sekitar 5 ribuan, itu saham Astra punya valuasi yang tergolong cukup murah karena PBV-nya hanya sekitar 1 kali dan price earning ratio sekitar 6,4 kali. Nah, kita lihat di sini net profit margin Astra memang sedang ada di level yang lebih rendah kalau kita compare dengan 5 tahun terakhir. Kendati demikian, secara kinerja masih tergolong cukup bagus. Pada kuartal 2 2024 lalu, net income-nya mencapai 8,3 triliun rupiah. Jika disetahunkan, mungkin laba bersih Astra nanti bisa mencapai lebih dari 25 atau bahkan 30 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yield dividen tahunannya, itu di tahun buku 2023, yield dividennya mencapai 9,1%. Jadi untuk yang mencari saham-saham dividen besar, Astra juga bisa dipertimbangkan. Nah, yang ketiga ada saham BBTN. BBTN ini merupakan salah satu saham bank dengan valuasi yang tergolong cukup murah. Ketika video ini dibuat, PBV-nya itu sekitar 0,62 kali, dengan price earning ratio di bawah 6 kali. Nah, dalam 12 bulan terakhir, secara kinerja, BBTN ini sudah menjadi lebih baik, karena net profit margin-nya mencapai 24,6%. Pada kuartal 2 2024 lalu, net income-nya mencapai 641 miliar. Kalau kita setahunkan, ini mungkin laba BTN masih akan mirip seperti tahun 2023 lalu, yang mana angkanya mungkin bisa menembus mendekati atau bahkan di atas 3 triliun rupiah. Secara yield dividen, pada tahun buku 2023 lalu, yield dividennya sekitar 3,99%. Yang keempat ada saham rokok, yaitu saham Gudang Garam atau GGRM. Nah, di harga 16 ribuan, sekarang PBV dari GGRM itu sekitar 0,5 kali. Memang ini valuasi yang tergolong murah ya untuk saham blue chip karena valuasinya sudah sangat terdiskon. Namun memang kinerja Gudang Garam dalam beberapa tahun terakhir itu terus mengalami penurunan. Ini kita bisa lihat bahwa di Juni 2024 lalu, net income-nya itu hanya 329 miliar. Dan kalau kita lihat di sini tren laba bersihnya itu terus turun dalam beberapa kuartal terakhir. Bahkan kalau kita compare dengan tahun 2022 lalu, di mana waktu itu Gudang Garam mencatatkan laba terendahnya, itu justru tahun ini kemungkinan akan lebih rendah laba bersih dari Gudang Garam. Sehingga menjadikan saham ini memang kinerjanya kurang menarik ya. Nah, bahkan di tahun buku 2023 lalu, Gudang Garam ini tidak membagi dividen, sehingga absen bagi dividen dan itu menjadi satu concern dari para investor tentunya. Kendati demikian, kalau kinerja kedepannya membaik, atau mungkin ada kebijakan dividen yang lebih oke dari Gudang Garam, bisa jadi sahamnya akan diapresiasi. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Yang kelima ada saham Inco atau Vale Indonesia. Di harga 3.700-an, PBV dari Vale ini sekitar 0,96 kali. Ini tergolong valuasi yang murah kalau kita lihat dari segi PBV tentunya. Walaupun memang dari price earning ratio tergolong mahal karena 24,8 kali. Penyebabnya ini tentu saja adalah anjloknya laba Vale pada tahun 2024 ini. Kalau kita lihat di kinerja sepanjang semester 1 2024, kinerja Vale itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, memang di kuartal 2 itu sudah relatif lebih
membaik. Dimana kalau kita lihat di sini, di laba kuartal 2 itu mencapai 31,09 juta US dollar. Kalau kita compare dengan tahun sebelumnya, tentu laba Vale ini sedang berada dalam tren penurunan. Hal ini tidak lepas dari turunnya harga komoditas nikel yang menyebabkan kinerja Vale juga ikut anjlok. Nah, di tahun buku 2023, Vale juga tidak membagi dividen, sehingga ini menyebabkan sahamnya absen bagi dividen ya. Tapi dengan valuasi PBV yang berada di bawah 1, ini menjadi satu peluang yang menarik kalau seandainya harga nikel kembali tinggi di suatu saat nanti. Yang keenam ada saham INKP Indah Kiat Pulp and Paper di harga 8 ribuan, valuasi PBV saham ini sekitar 0,45 kali. Ini merupakan salah satu perusahaan yang besar yang bergerak di bidang kertas dan juga di bidang pulp tentunya. Nah, kinerja dari INKP ini sebenarnya tergolong masih cukup baik untuk tahun 2024 ini. Kita bisa lihat di sini di kuartal 2 2024 mereka membukukan net income sekitar 147,9 juta US dollar. Kalau kita setahunkan, mungkin laba dari INKP ini bisa mencapai level sekitar 500 sampai 600 juta US dollar dalam satu tahun. Tentunya ini satu kinerja yang masih cukup baik. Nah, memang yield dividen mereka tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 0,6% setiap tahunnya. Jadi, dividennya memang kecil, namun kalau dilihat dari valuasi, saham ini tergolong sangat murah tentunya. Yang ketujuh ada saham UNTR, United Tractors. Ini di harga saham 27.500-an, valuasi PBV-nya sekitar 1,1 kali. Masih tergolong saham murah kalau menurut Kanala karena price earning ratio-nya pun hanya sekitar 5,3 kali. Nah, untuk saham blue chip seperti United Tractors ini tergolong valuasi yang murah. Walaupun memang secara kinerja, tahun ini diperkirakan kinerja United Tractors akan mengalami penurunan. Bisa kita lihat pada kuartal 2 2024, net income-nya mencapai 4,9 triliun. Ini turun 15,4% secara year on year. Kalaupun disetahunkan, laba UNTR pun tahun ini diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan 2023. Nah, namun dari sisi dividen, kalau kita lihat yield tahun buku 2023 itu mencapai 10%. Sehingga dengan valuasi murah dan dividen yang cukup besar, saham United Tractors ini menurut Kanala termasuk yang menarik untuk dipertimbangkan juga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.